بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah, kembali tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini dalam rangka merealisasikan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim berupa salat Jumat secara berjamaah. Salat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan selalu menjadi panutan, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya selaku khatib tak bosan-bosannya mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana dan dalam kondisi apapun diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, baru-baru ini saudara kita ditimpa musibah, ya, Turki dan Suriah, adanya gempa bumi yang dahsyat. Saudara kita di sana silih berganti ujian. Olehnya itu, sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk ukhuwah kita, baik itu ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah Basyariyah, kita membantu saudara kita. Jika kita tidak mampu secara materi, maka setidaknya kita mendoakan saudara kita. Bagi saudara kita yang meninggal, kita berharap, kita mendoakan mereka, mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan di dalam menghadapi ujian tersebut. Dan bagi saudara kita yang masih diberikan amanah kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mungkin secara fisik cacat dan sebagainya, kita doakan mudah-mudahan saudara kita diberikan ketabahan dan kesabaran dengan ujian yang demikian. Begitu pula saudara kita yang mungkin dari fisiknya sempurna, akan tetapi habis harta benda dan mungkin keluarganya, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran dan ketabahan, dan kelak Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka rezeki yang melimpah. Allahu Akbar, sungguh Allah Maha Besar. Di satu sisi kita bersedih, tapi di sisi lain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang adanya ujian kecil yang menimpa kita, terkadang kita lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal segala yang menimpa kita, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap sesuatu, Dia hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Kemudian selanjutnya, ujian yang menimpa kita, mungkin tadi di perjalanan kita menuju ke sini, angin kencang, badai, dan mungkin ada hal-hal yang menimpa kita sehingga terkadang umpatan muncul di dalam diri kita. Baru hujan yang turun,
baru badai yang turun, baru angin kencang yang menimpa kita, terkadang kita mengutuk Tuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jamaah Jumat rahimakumullah, ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Akan tetapi jika kita kufur akan nikmat itu, maka sungguh azab Allah sangatlah pedih. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi terkadang dengan ujian kecil kita mengabaikan nikmat itu. Olehnya itu, mari kita mengevaluasi diri. Mungkin ujian menimpa kita di sini, tapi tidak seberat ujian yang dihadapi saudara kita di luar sana. Kemarin dengan banjir dan mungkin hal-hal lain. Akan tetapi bila dibanding ujian yang dihadapi saudara kita, mereka lebih berat daripada kita. Allahu Akbar. Sungguh Allah Maha Besar. Olehnya itu mari kita belajar mengevaluasi bagaimana diri kita, bagaimana kesyukuran kita terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara atau bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Jika itu adalah berbentuk kesehatan yang ada pada diri kita, karena kesehatan juga itu adalah nikmat, maka manfaatkan kesehatan kita di samping untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berbuat agar supaya bermanfaat bagi orang banyak. Kita menolong orang lain dan sebagainya. Jika kita diberikan nikmat berupa harta, maka kita berusaha memanfaatkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan harta itu agar supaya kita bisa memudahkan urusan saudara kita. Kemudian yang ketiga, bila kita diberikan amanah berupa jabatan, maka manfaatkan jabatan itu untuk menolong orang banyak, memberikan bantuan kepada orang banyak. Jangan karena jabatan kita menindas orang lain. Karena tidak sedikit orang dengan jabatan atau amanah jabatan yang diberikan tega berbuat semena-mena kepada saudaranya. Ingatlah pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Sekali-kali tidak akan masuk surga seseorang yang apabila di dalam hatinya, di dalam kalbunya ada kesombongan, ada takabur. Qala rajul, ketika Rasulullah menyampaikan itu, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Bagaimana ya Rasulullah jika ada orang yang pakaiannya bagus, alas kakinya juga bagus, sandalnya bagus, sepatunya bagus? Apa kata Rasulullah? Qal innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa gamtun nas. Sifat sombong, sifat angkuh, sifat takabur itu batarul haq wa gamtun nas. Mengabaikan kebenaran, menolak kebenaran, dinasihati dia marah. Wa gamtun nas, memandang enteng orang lain. Dan kita semua berpotensi memandang enteng orang lain. Orang yang diberikan jabatan dengan jabatannya memandang enteng bawahannya sehingga dia berbuat semena-mena. Hendaknya kita tanamkan dalam diri kita ketika kita diberikan amanah jabatan. Sampaikanlah bahwa yang membedakan kita hanyalah jabatan, akan tetapi di dalam berinteraksi kita adalah sama. Begitu juga mungkin kita ditakdirkan lahir dari keturunan bangsawan, sehingga dengan kebangsawanan ini bisa berpotensi memandang enteng, memandang rendah orang yang bukan bangsawan. Atau mungkin kita ditakdirkan atau diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang lebih dibanding orang lain, sehingga dengan harta itu kita bisa memandang enteng saudara kita yang mungkin dari segi harta dari menengah ke bawah. Ataukah mungkin dengan kecerdasan, dengan keilmuan, dengan gelar yang banyak, lebih tinggi strata pendidikan kita dibanding orang lain. Dengan strata pendidikan kita memandang enteng orang yang mungkin strata pendidikannya lebih rendah daripada kita. Olehnya itu,
Mari kita mengevaluasi diri. Nabi sendiri berpesan tidak akan masuk surga jika kita memiliki perilaku yang demikian, kita memiliki akhlak yang demikian. Marilah kita berusaha bermanfaat bagi orang banyak, bukan malah membuat susah orang banyak dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Jamaah Jumat yang rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan, dan kesimpulan bahwa marilah kita berusaha mengevaluasi terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian yang kedua, mari kita berusaha memiliki sifat empati, rasa peduli terhadap saudara kita yang ditimpa musibah. Kalau kita memiliki materi, bantu dengan materi. Akan tetapi kalau tidak, kita bantu dengan doa. Mudah-mudahan mereka mendapatkan apa yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, mari kita berusaha memelihara hati ini agar supaya tidak memiliki sifat-sifat takabur, sifat-sifat sombong, sifat-sifat angkuh yang menyebabkan kita tidak bisa masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis yang saya bacakan tadi. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan, jihadu fisabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an nadim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa najatan minan nar ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma nawwir qulubana Allahumma nawwir qulubana ka qalbi rasulika ya Allah. Allahumma yassir umurana wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbi ighfir lana wa walidayna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.